Untuk sekarang kita akan berlanjut ke pembahasan berikutnya, namun sebelum ini akan ada video penjelasan dulu dari Kapolri. Yang paling penting bahwa kita jangan anti kritik terhadap sesuatu yang kemudian itu sifatnya di satu sisi kita anggap itu seperti menyerang Polri. Kita harus lihat kondisinya. Kalau memang itu memang mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi bagaimana merubah, mentransformasi tentang hal-hal yang memang masih dirasakan oleh masyarakat untuk kemudian bisa kita ubah. Jadi kritik itu bagian dari masukan kepada masyarakat untuk kita bisa menjadi lebih baik. Tanamkan ini kepada seluruh anggota di lapangan. Jangan terpancing emosi dengan hal seperti ini. Ini adalah waktunya kita untuk kemudian bisa menerima suatu kritik, tapi kemudian kita ubah dengan langkah-langkah perbuatan yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kapolri tadi, Kapolri menegaskan bahwa pihak Polri tidak anti dengan kritik. Untuk itu kita juga sudah ada reporter di lapangan, yaitu Nanda Perdana Putra yang akan melaporkan secara langsung. Halo Nanda. Halo Ra. Iya baik Nanda. Nanda, terkait dengan pernyataan Kapolri mengenai Polri tidak anti kritik. Dan juga kalau tidak salah kan Kapolri juga menerbitkan sebuah surat telegram ya. Kira-kira itu apa isi suratnya? Iya Ratu, jadi belakangan ini masyarakat khususnya di sosial media ya lagi sangat gencar melakukan pemantauan kepada institusi Polri karena belakangan institusi kepolisian ini dinilai sudah melakukan pelanggaran SOP, kemudian ada juga anggotanya yang dinilai arogan dan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. Karena itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 kemarin sudah menerbitkan surat telegram yang isinya memerintahkan kepada Kepala Satuan Wilayah untuk mengawasi dan menindak tegas segala sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para anggota kepolisian di jajarannya. Sebenarnya ada 3 kasus yang disorot dalam isi surat telegram ini. Yang pertama itu kasus pemukulan atau penganiayaan yang dialami oleh penjual sayur di wilayah Sumatera Utara. Kemudian kasusnya itu ditangani oleh Polsek Persut Setuan yang ternyata dalam pemeriksaan kepolisian ada ketidakprofesionalan dilakukan oleh penyidik sehingga menetapkan korban penganiayaan yang merupakan penjual sayur ini ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian yang kedua ada kasus di Tangerang ya. Saat itu ada unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dalam acara hari ulang tahun Kabupaten Tangerang. Kemudian ada sedikit bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang mahasiswa dan masyarakat yang sedang melakukan unjuk rasa. Kemudian ada pembantingan oleh salah seorang anggota polisi terhadap seorang mahasiswa. Dari situ videonya kemudian viral di sosial media dan menjadi sorotan publik. Kemudian yang terakhir ada kasus pemukulan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Deli Serdang ya, masih di Sumatera Utara juga, terhadap seorang pengendara sepeda motor yang diduga mengalami cekcok gitu ya saat ditilang gitu. Dari sini 3 kasus ini kemudian Kapolri memerintahkan kepada Kepala Satuan Wilayah, Kapolres dan Kapolda untuk segera mengambil langkah tegas kepada anggota-anggota yang diduga melakukan kesalahan dalam penegakan aturan operasional prosedur di penugasannya. Kemudian juga langsung menindak tegas, mengambil langkah baik itu pemecatan bahkan sanksi pidana kepada anggota-anggota yang dinilai terlibat dalam pelanggaran tersebut. Kemudian juga meminta kepada bagian humas agar transparan kepada publik saat menyampaikan penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota-anggota polisi. Kira-kira itu isinya Ratu, isi dari telegramnya.
Artinya Kapolri juga sudah dibalik dari pernyataannya yang sudah disampaikan ke publik, Kapolri juga sudah memberikan aksi untuk membuktikan pernyataan itu. Iya, untuk aksi-aksinya sendiri, seperti yang tadi saya sebutkan, kasus-kasus tersebut dari Kapolsek dan Kanit Reskrim Intel di Polsek Percut Setuan itu sudah dicopot. Kemudian anggota Satlantas dari Deli Serdang juga sudah dicopot dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, termasuk juga yang melakukan pembantingan kepada mahasiswa di Tangerang itu juga sudah divonis bersalah. Dia menjalani hukuman tahanan selama 21 hari, kemudian mutasinya berupa penundaan kenaikan pangkat. Kira-kira begitu. Baik, untuk kasus mutasi mungkin yang juga menimpa Aibda Ambarita dan juga Aibtu Zakaria alias Jacqueline, itu seperti apa, Nanda? Iya, itu juga menjadi sorotan publik ya. Sebenarnya sejauh ini Polda Metro Jaya sudah mengambil langkah dari Kapolda mengeluarkan surat mutasi juga, memindahkan Aibda Ambarita dan Aibtu Zakaria ke bagian Humas Polda Metro Jaya. Kasus ini menjadi buntut video yang viral saat Aibda Ambarita melakukan pemeriksaan terhadap seorang remaja. Saat itu seorang remaja ini merasa tidak nyaman ya dan menolak untuk diperiksa ponselnya karena menurut dia itu bagian dari privasinya. Hanya saja Aibda Ambarita berargumen bahwa polisi berhak melakukan apa saja termasuk memeriksa ponsel yang sifatnya privasi, padahal ada aturan-aturan yang sebenarnya harus dilalui terlebih dahulu sebelum bisa melakukan pemeriksaan ke ponsel seseorang, gitu. Iya. Kalau untuk Kapolri berarti juga menyarankan masyarakat agar berani menolak begitu ya, Nanda? Iya, kalau dari Kapolri sendiri menegaskan bahwa jajarannya dilarang atau jangan sampai bersikap anti kritik. Dari sini jelas bahwa sebenarnya Kapolri membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan berbagai kritik dan masukan kepada Polri, karena menurutnya itu menjadi bagian dari langkah awal evaluasi, termasuk juga membuat institusi Polri menjadi semakin baik ke depannya. Nanti kalau nggak salah tanggal 30 Oktober nanti itu ada Piala Kapolri tahun 2021. Salah satu ajangnya adalah pembuatan mural. Jadi Kapolri meminta kepada peserta-peserta ajang mural ini untuk memberikan kritik apapun kepada Polri, baik berupa gambar ataupun tulisan, sekreatif mungkin, tanpa harus khawatir dipidanakan, begitu Ratu. Jadi ini salah satu cara Kapolri untuk menunjukkan kalau Polri tidak anti kritik. Begitu. Baik, yang pasti tidak akan dihapus ya mural ya. Iya, kalau soal hapus-hapus mural itu sebenarnya kemarin-kemarin juga sempat ramai dan Kapolri sudah mengeluarkan perintah jangan terlalu mudah bersikap gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Nanda atas laporannya. Kita juga berharap yang terbaik. Semoga Kapolri bisa memberikan pembuktian atas ucapannya juga ya. Kalau begitu, selamat kembali bertugas Nanda dan sampai jumpa lagi.